Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang. Dan saat ini kita sudah memasuki segmen Bising atau Bincang Siang. Dan spesial kali ini kita kedatangan dua narasumber dari Pegadaian Area Batam. Maksudnya kita sapa terlebih dahulu. Di samping saya saat ini hadir Mas Rizky Satria, Marketing and Sales Plan Gadai Pegadaian Area Batam. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Kabarnya sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat sekali tentunya ya Mas ya. Terima kasih sudah hadir di studio kita pada siang kali ini. Dan yang kedua ada Mas Andiko Pratama, Marketing Officer Pegadaian Cabang Mega Legenda. Ya, halo. Halo Mas Tama. Saya panggilnya Mas Tama ya? Ya, Mas aja cukup. Mas aja cukup. Oke, pakai nama kan Mas Tama gitu. Oke, baik. Kabarnya baik juga ya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ketemu Mbak Nina. Iya, senang, saya juga lebih senang lagi langsung dihadapin dua mas-mas ini. Aduh. Dalam 30 menit ke depan kita akan mengobrol-ngobrol. Tema kita siang kali ini Gadai Peduli. Oke. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Itu dia. Oke, baik. Sebelum memulai bincang-bincang kita mengenai Gadai Peduli ini ya Mas, mungkin saya ke Mas Rizky dulu Mas. Sebagian besar masyarakat kita ini sudah sangat akrab tentunya pasti ya Mas dengan Pegadaian. Namun mungkin ada yang masih belum tahu atau belum pernah juga bertransaksi di Pegadaian. Boleh Mas dijelaskan terlebih dahulu Gadai di Pegadaian itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Nina, pertanyaannya bagus sekali. Jadi Gadai itu adalah pemberian fasilitas kredit dengan jaminan elektronik ataupun emas, perhiasan dan lain sebagainya. Nah, Pegadaian ini adalah salah satu perusahaan BUMN yang tergabung dalam BRI Group. Nah, Pegadaian ini sudah berdiri sejak 1901, Mbak Nina. 1901, umur itu sudah sekitar 122 tahun melayani masyarakat, sudah cukup tua sekali. Nah, Pegadaian ini hadir untuk menghindari para masyarakat dalam bertransaksi di pinjaman ilegal lainnya. Nah, ini kesempatannya sangat bagus sekali nih, karena di periode ini sudah ada yang namanya program peduli, Gadai Peduli. Gadai Peduli, ya. Seperti tema kita pada siang kali ini ya Mas ya. Benar sekali. Oke, baik pemirsa bincang siangnya itu tadi udah diinformasikan Gadai di Pegadaian itu seperti apa. Tadi contohnya udah disebutkan sama Mas Rizky, bisa Gadai emas ya Mas ya. Emas, selain itu juga ada elektronik juga ya. Elektronik bisa juga. Oke, baik. Berarti hanya dua item itu aja Mas? Kalau emas untuk sama Gadai sih ada bisa kendaraan juga bisa. Tapi kalau untuk di Gadai Peduli ini kita fokusnya ke Gadai Peduli ini kita fokusnya itu adalah elektronik dan emas. Oke, gitu. Oke. Untuk Gadai Peduli kali ini programnya hanya memang menerima Gadai emas sama elektronik Gadai aja ya Mas? Oke, baik. Langsung saja Mas, sudah banyak yang penasaran nih. Apa itu dengan program Gadai Peduli Mas? Iya. Oke, berikut informasinya ya. Iya. Apa itu Mas? Jadi Gadai Peduli ini adalah program stimulus bagi sahabat Pegadaian yang mana pinjaman itu adalah berkisar hingga maksimal itu 2,5 juta rupiah dengan bebas bunga yang pastinya itu selama 2 bulan. Nah, khusus untuk di elektronik bebas bunganya itu adalah di 30 hari Mbak Nina. Oke, gitu. Berarti bedanya kalau untuk yang Gadai emas pada program Gadai Peduli ini 60 hari, Benar, 2 bulan. Hingga 60 hari. Oke, bedanya kalau elektronik 1 bulan aja. 1 bulan, khusus untuk elektronik kita di 1 bulan. Nah, pinjaman maksimal itu adalah di Rp2.500.000. Oke, berarti menarik sekali ya. Memang bebas bunga ya Mas ya, Gadai Peduli ini ya, diluncurkan dari Pegadaian ya. Dari Pegadaian. Oke, saya ke Mas Tamah ya kalau seperti itu. Baik, Mas, apa saja nih Mas syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan Gadai Peduli ini? Baik Mbak Nina, kalau Mbak Nina dan juga para pemirsa di rumah, bagi masyarakat, Bapak Ibu yang ingin menikmati mendapatkan fasilitas Gadai Peduli, gampang caranya. Silakan bawa KTP-nya, namun syaratnya adalah bagi masyarakat yang belum pernah menggadai sama sekali atau bisa disebut sebagai nasabah baru. Satu, kedua, atau mungkin bagi Bapak Ibu pemirsa yang mungkin sudah 3 bulan tidak bertransaksi lagi ke Pegadaian, itu bisa. Nah, 2 syarat itu kriteria nasabahnya. Syaratnya cukup bawa KTP aja, datang ke Pegadaian, bisa langsung mendapatkan fasilitas produk Gadai Peduli. Oke, berarti untuk pemirsa nih Mas yang masyarakat kita yang masih ada aktif gadai barangnya di sana nggak bisa dong?
Untuk Bisa saat ya? ini program itu belum bisa menikmati, namun bisa menikmati. bisa ajak keluarganya yang lain yang mungkin belum, itu bisa mendapatkan manfaat kan dari produk Gade Peduli ini. Oke, berarti memang diperuntukkan untuk nasabah baru dan juga untuk yang memang udah steril. Apa sih Mas? Udah Inaktif. 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 Steril. Bahasa apa itu? Inaktif. di Inaktif, 3 bulan 3 bulan ya, terakhir Mas, tidak ya? pernah atau belum bertransaksi ke Pegadaian. Oke, itu nanti kita akan kulik-kulik lagi sampai kapan program itu. Mungkin mana tahu pemirsa ini kan menanti-menanti ya Mas ya, bebas bunga nih ya, jangan dilewatkan. Enggak. Oke, baik. Kita kembali lagi tadi Mas Tama lagi aja lah. Mas, tadi udah diinformasikan nih sama Mas Iya. Rizky untuk elektronik yang bisa digadai nih ya di Gade Iya. Peduli. Itu contohnya elektronik apa saja, Mas? Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan produk program Gade Peduli ini, silakan bisa bawa emasnya dan elektroniknya. Elektroniknya apa aja? Apa aja? Bisa bagi yang masyarakat yang punya komputer, laptop, kamera, handphone, silakan dibawa. Walaupun bentuknya batangan ya, nah, sekarang kan kebanyakan tuh kita nota dan lain-lain itu sudah nggak ada. Datang bawa batangannya, handphonenya, barang elektroniknya ke Pegadaian itu bisa. Dan kelebihannya di Pegadaian dengan Gade Peduli ini, nilai taksir kami tinggi. Jadi masyarakat yang punya barang tuh datang ke Pegadaian, nanti akan kami taksir dengan nilai taksiran tinggi. Karena apa Mbak? Kami di Pegadaian sudah menyiapkan staff yang memang khusus untuk yang dia sudah mahir, expert dibilang menaksir barang tersebut, baik emas maupun elektronik. Jadi jangan ragu, kami dari Pegadaian beda dengan yang lain, kami gadainya tanpa bunga dan juga nilai taksirannya juga tinggi. Oke, itu tadi ya udah disebutkan juga keunggulan dari program yang ditawarkan dari Pegadaian ini ya Mas ya. Seperti yang ada di layar kaca kita saat ini Mas. Wah, itu sepertinya tayangan promosinya ya Mas ya. Oke, flyernya bebas bunga itu ya 0%, terpampang nyata. Terpampang nyata. Oke, ada lagi ini flyer-flyer berikutnya yang mau ditampilkan. Dan betul. Oke. Dan informasi juga Mbak Nina, ini bisa dimanfaatkan masyarakat di seluruh outlet Pegadaian, dimanapun yang ada di dekat rumah Bapak Ibu semua bisa dimanfaatkan, baik itu Pegadaian ataupun Pegadaian yang syariah, itu bisa dimanfaatkan. Oke, berarti di seluruh Indonesia ya Mas? Seluruh Indonesia, tidak hanya di Batam maupun Kepri ya Mas Betul. ya? Oke, Dan baik. diingatkan kembali waktunya, waktu berlakunya nih. Kita sampai Sepertinya nanti kita tahan dulu aja. semangat banget nih buat sharing, semangat banget buat sharing banget ya. nih. Oke, ini udah banyak juga yang menantikan, berarti jangan kemana-mana, kita akan jeda sementara ya, Mas Rizky, Mas Tama ya. Pemirsa Bincang Siang jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga merupakan tempat kita belajar arti pengorbanan, kebahagiaan, dan kebersamaan. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023. Semoga melalui peran keluarga dapat menciptakan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masyarakat yang makmur, berdaya saing dan berbudaya di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam 12 sungguh terkenal, tertulis syair di atas kertas. Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional, lahirkan bangsa yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2017, BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi Mobile JKN. Layanan daring tersebut merupakan bentuk transformasi digital yang mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan dan layanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah 5 tahun berlalu, sejak dirilis, aplikasi Mobile JKN telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. BPJS Kesehatan melalui kepemimpinan teknologi terus bekerja keras dalam mengembangkan aplikasi Mobile JKN
untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta. Berbagai macam kolaborasi, baik dengan pihak internal maupun eksternal, terus dilakukan untuk tetap memberikan kebermanfaatan dan inovasi yang tiada henti. Dengan semangat pembaruan dan pelayanan peserta JKN yang lebih baik lagi, BPJS Kesehatan mempersembahkan logo baru dari New Mobile JKN. Geometri kotak merupakan gambaran ikon telepon genggam sebagai perangkat penggunaan aplikasi mobile JKN. Geometri jari tangan melambangkan kemudahan penggunaan aplikasi mobile JKN. Hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Dengan telunjuk jari mengarah ke atas kanan, diartikan sebagai pelayanan BPJS Kesehatan akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Warna yang digunakan ialah gradasi biru muda dan biru tua seperti air dan langit, melambangkan bahwa mobile JKN akan terus mengalir seperti air, berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman, terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Juga melambangkan bahwa mobile JKN akan terus terbentang luas seperti langit, dapat diakses dengan mudah dimanapun berada. Mobile JKN, hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Roadshow PBB P2 pada 12 kecamatan di Kota Batam membuka layanan mutasi atau perubahan data, pengecekan dan percetakan tagihan, serta layanan pembayaran langsung melalui mitra bank yang turut serta. Roadshow ini juga merupakan ajang apresiasi kepada masyarakat dengan diadakannya pengundian door prize di tiap titik lokasi. Mari bersama membangun Batam. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Bising atau Bincang Siang. Dan masih bersama dengan dua narasumber kita yang kece-kece hari ini. Wah, mas-mas. Saya dari tadi ini terus mas, kok saya yang grogi hari ini ya. Langsung didatangkan dua mas-mas. Masih bersama dengan Mas Rizky, Marketing and Sales Plan Gadai Pegadaian Area Batam, dan juga sama Mas Tama, Marketing Officer Pegadaian Cabang Mega Legenda. Oke, kita lanjut lagi ya mas mengenai Gadai Peduli ini. Baik, Mas, tadi di segmen sebelumnya tadi udah mau menginformasikan, tapi saya suruh tahan. Nah, sekarang udah boleh nih diinformasikan. Program Gadai Peduli ini berlangsung mulai kapan dan sampai kapan itu, Mas? Nah, bagi para pemirsa sekalian, ini momen yang sangat tepat sekali. Karena apa? Karena Gadai Peduli ini sudah berlangsung dari 19 Juni hingga 31 Agustus. Nah, sayangkali jika dilewatkan. Karena apa? Karena program ini hanya berlaku hingga 31 Agustus. Nah, yang paling penting selama periode itu bebas bunga dengan pinjaman maksimal Rp2.500.000. Oke, baik. Untuk masyarakat yang ini masih ada peluang nih Mas ya, masih ada waktu sampai 31 Agustus ya. Oke. Itu adakah kemungkinan nanti Mas untuk diperpanjang waktunya? Nah, kebetulan untuk di Gadai Peduli kali ini itu adalah fase ke-9. Okay. Nah, biasanya kita di semester 1 dan semester 2. Biasanya dia di Desember tuh insya Allah ada lagi. Tapi tergantung manajemen yang Tunggu aja. Tunggu aja. Berarti memang di tahun 2023 ini baru yang pertama ya, di Juni sampai Agustus ini nanti. Oke, baik. Mas Tama lagi ini ya. Mas, untuk masyarakat yang ingin tahu lebih banyak terkait produk atau promo Pegadaian itu bagaimana caranya, Mas? Oke. Memang untuk masyarakat semua kebanyakan memang informasi produk-produk atau program yang kita buat itu memang kita share ya. Namun kebanyakan mungkin sekarang masyarakat sudah mulai cenderung ke online ya. Jadi silahkan masyarakat semua akses website kami di sahabatpegadaian.co.id. Di sana banyak informasi tentang produk, alamat kantor, dan juga program-program atau promo-promo yang sedang berlangsung. Nah, silakan bisa diakses di sana, atau Mbak Nina ada yang masih, hotline-nya berapa? Call center-nya bisa hubungi ke 1500569.
Saya ulangi lagi ya, 1500569. Silakan hubungi, nanti bisa banyak informasi di sana. Atau pengen yang akses by phone aja, silakan ke website kami sahabatpegadaian.co.id. Oke, berarti memang sudah sangat dimudahkan ya Mas ya. Sekarang melalui HP udah langsung tahu semua program produk-produk apa yang diberikan oleh Pegadaian. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para masyarakat yang sambilan lewat Pegadaian boleh juga langsung tanya-tanya di sana ya Mas ya. Bisa datang dan juga mungkin masyarakat. Sekarang Pegadaian ini kita sudah sangat banyak outletnya. Bahkan sampai di perumahan-perumahan kita ada. Jadi kalau memang rasanya butuh informasi apa, silahkan datang. Dan juga kami di Pegadaian juga banyak stand-stand kami buka. Bisa juga ada agen kami yang bisa dapat informasi. Silahkan datangi itu, ambil itu, ambil informasinya di sana. Oke, sangat mudah sekali ya para pemirsa Bincang Siang tadi udah diinformasikan sama Mas Rizky, sama Mas Tama. Tapi mungkin kita akan tanya langsung juga ini, selain Gadai Peduli ini menjadi program temporary Pegadaian ya, Mas Tama ya. Ada program apa lagi nih, Mas? Mungkin boleh di-sharing pada kesempatan kali ini pada pemirsa kita di rumah ataupun di luar sana. Oke, program yang sedang berjalan selain dari Gadai Peduli. Jadi bagi masyarakat semua, Pegadaian itu tidak hanya sekedar tempat menggadai ya. Jadi silakan Pegadaian juga menjadi tempat investasi. Jadi nggak hanya sekedar menggadai ke Pegadaian. Bagi masyarakat, Mbak Nina juga kalau ingin yang investasi emas, cicil emas seperti yang Bang Rizky sampaikan tadi, gadai kan nggak hanya sekedar emas dan elektronik. Bagi yang butuh modal usaha, BPKB mobil dan motornya juga bisa. Oke, berarti itu tadi ya salah satu program yang lagi berjalan juga ya Mas Tama ya. Oke, balik lagi ke Mas Rizky. Oke, semangat masih kan Mas? Semangat. Saya melihatnya bagaimana gitu, lagi nggak ada masalah kan? Kalau ada masalah boleh, kan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Semuanya ada solusi. Semua ada solusi. Di Bincang Siang kita selesaikan Mas. Kita selesaikan. Atasi masalah sesuai dengan Pegadaian. Aduh ya Allah. Oke. Baik, Mas Rizky. Bagaimana Mas Pegadaian mengukur dampak dari program Gadai Peduli ini Mas terhadap masyarakat yang udah berjalan berapa bulan ya sejauh ini? Nah, untuk di Gadai Peduli ini kan kita mulainya itu dari 19 Juni ya, Mbak Nina dan pemirsa sekalian ya. Nah, untuk dampaknya ini hingga tanggal saat ini 13 Juli ini itu yang sudah mendapatkan produk dari Gadai Peduli ini itu sejumlah 1.800 lebih Mbak Nina dan pemirsa sekalian. Nah, itu jelas sangat berdampak kali bagi masyarakat, yang mana saat ini kan sudah ada momen yang namanya masuk sekolah ya. Iya, baru minggu kemarin. Benar, itu bisa dimanfaatkan dan kebanyakan sih yang datang ke kita untuk memakai produk Gadai Peduli ini adalah untuk membayar biaya anak sekolah. Oke. Jadi gitu, sudah 1.800 yang memakai produk kita untuk area Batam aja ya, itu Mas? Area Batam saja benar. Untuk area Batam aja. Oke, baik. Boleh Mas, untuk target kedepannya mungkin seperti apa Mas, terutama di Gadai Peduli ini ya, dari Mas Rizky? Benar, baik sekali. Untuk target kedepannya sih bagi masyarakat yang membutuhkan biaya sekitar Rp2.500.000 atau yang belum pernah menggadai atau berkenalan dengan Pegadaian, itu mungkin bisa datang langsung ke Pegadaian untuk memakai Gadai Peduli ini, mumpung bebas bunga itu tadi. Betul Harapan sekali. kedepannya seluruh warga Batam pastinya untuk datang ke Pegadaian. Tidak hanya di Batam, mungkin seluruh Kepulauan Riau bahkan seluruh Indonesia untuk bisa pakai produk dari Gadai Peduli. Karena apa? Karena ini temporary, hanya sampai 31 Agustus. Iya, jangan lewatkan kesempatan itu ya Mas ya. Sekali. Baik, tambahan mungkin dari Mas Tamanya Mas, target dan harapannya ke depan? Harapannya ya masyarakat. Sampai ke Mas Rizky sudah. Bagi sekarang momennya pas nih, ada masuk sekolah. Dan yuk sama-sama kita jauhi aplikasi ilegal. Kami dari Pegadaian sudah memberikan fasilitas sebaik mungkin bagi masyarakat yang ingin menggadai dengan jaminan apapun, emas, elektronik ya yang di Pegadaian emas, elektronik, BPKB. Tapi untuk Gadai Peduli ini hanya emas dan elektronik. Silakan datang. Butuh dana, gadaikan emas dan elektroniknya menggunakan program Gadai Peduli bebas bunga. Ya, itu intinya, jangan sampai ya kena lagi nih aplikasi-aplikasi bodong dan ilegal. Yang sangat merugikan masyarakat. Pastinya. Yang marak sekarang ini kita tahu kadang banyak teror-teror yang masuk yang nggak jelas, yang booming saat ini kan bikin orang stres dan bunuh diri juga banyak jadinya. Gampang sih memang aksesnya dan dapatnya, Betul. tapi ya itu risiko ke depan kita nggak tahu.
Oke, nah ini Mas Tamat, saya mau tanya juga mengenai gadai peduli ini. Tadi kan temponya kalau untuk emas, kita gadai emas itu 2 bulan ya, 60 hari. Untuk elektronik itu 1 bulan. Nah itu jika udah jatuh tempo, itu masih bisa dilanjut seperti biasa kita gadai-gadai di luar dari gadai peduli ini, Mas? Kalau untuk melanjutkan bisa saja. Oke. Silakan dimanfaatkan karena memang Gadai Peduli ini untuk membantu masyarakat dan juga mengenalkan kepada masyarakat yang mungkin belum pernah ke Pegadaian. Silakan, ini momennya. Nanti ke depan kalau memang mau lanjut ya silakan. Itu maksudnya lanjutnya itu apakah udah normal lagi kena bunga atau tetap? Saya bisa nambahin ya. Boleh Mas. Pak Tama tadi. Jadi untuk Gadai Peduli ini kan tadi kan 60 hari. Betul. Ya, 60 hari. Ketika itu sudah jatuh tempo dan ingin melanjutkan kembali, itu tetap dikenakan biaya secara reguler. Oke, Seperti berarti itu. memang seperti biasa lagi normalnya, Mas. Iya, balik lagi reguler. Oke, berarti bebas bunganya itu hanya batas jatuh temponya itu saja. 60 hari. Oke, bagi untuk emas dan 30 hari untuk elektronik, dan diberi keringanan jika memang belum bisa menebus gitu ya, itu kita bisa continue lagi untuk perpanjang kontraknya gitu ya, Mas. Tapi dengan udah kena dengan normal lagi. Iya. Oke, baik. Mungkin ada ini lagi Mas, himbauan lagi untuk masyarakat tambahannya sebelum selesai bincang kita siang pada kali ini. Udah selesai aja ya Iya, tak terasa ya, Mas. Ya, Ada, Mas? mungkin sedikit bagi para masyarakat yang ada di Kepulauan Riau dan Batam khususnya, kita Pegadaian tidak pernah melakukan yang namanya lelang online. Nah, lelang yang kita lakukan pada dasarnya itu adalah di outlet-outlet, atau bahkan misalnya kita buat bazar, itu akan kita informasikan ke masyarakat bahwasannya kita akan mengadakan bazar di satu titik ini gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat mendapatkan SMS atau di Instagram ataupun lainnya tentang grup sekalipun tentang lelang online ini dan harus mentransfer, itu sudah bisa dipastikan itu adalah penipuan dan hoax. Jangan pernah mentransfer. Jika mau barang lelang itu cukup datang ke outlet-outlet Pegadaian. Oke, itu udah dapat notis dari Mas Rizky ya, dari Pegadaian Area Batam tentang hoax yang terjadi. Berarti udah marak banget ya, Mas ya? Banyak sekali. Baik itu grup WhatsApp, Instagram yang membuat lelang-lelang Pegadaian, kami tidak melakukan lelang secara online. Jadi silakan datang ke outlet, tanyakan di mana waktu dan bazarnya. Baik, pemirsa Bincang Siang, tak terasa ya obrolan kita sama Mas Tama dan juga sama Mas Rizky ini udah berakhir nih, udah mau berakhir. Kok saya sedih ya, Mas? Nanti kita undang lagi dengan tema yang lain lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Tama udah hadir di sini, Mas Rizky juga. Sukses selalu, sehat terus untuk kita semua. Oke, baik pemirsa Bincang Siang, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tara Agustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar